Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang ketemu kita pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan pada kami dan akan kami jalani sepanjang hari ini Tuhan. Berkati sebentar, urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi jalan hidup kami untuk melangkah sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, pikiran dan pendengaran kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan berbicara tentang belajar dari kisah keberhasilan Yusuf. Ya, Tuhan rindu kita dalam hidup ini bisa meraih keberhasilan demi keberhasilan, khususnya dalam menangani, mengatasi melalui setiap masalah pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Hidup ini nggak mungkin lepas, nggak mungkin terpisah dari masalah pergumulan, pasti itu bagian dari hidup. Tapi hari ini kita masih tetap belajar tentang keberhasilan Yusuf. Dari keberhasilan Yusuf, dari kisah keberhasilan Yusuf, ada banyak hal yang dapat kita pelajari dan akan kita terapkan atau kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sudah pernah katakan bahwa belajar dari keberhasilan Yusuf yang pertama adalah Yusuf bisa berhasil yang pertama karena Tuhan menyertai dia. Tanpa penyertaan Tuhan dia tidak berhasil. Dikatakan di situ dia berhasil bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya. Justru dikatakan karena Tuhan menyertai dia. Makanya kita butuh penyertaan Tuhan. Dan pada hari ini kita akan mempelajari dari kisah Yusuf tentang keberhasilannya. Namun sebelumnya mari kita sama-sama baca ayatnya di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 2-3. Demikian bunyi firman Tuhan, Kejadian pasal 39 ayat 2-3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Pelajaran yang kedua yang kita dapat pelajari hari ini setelah kita belajar dari keberhasilan Yusuf yang pertama karena Tuhan menyertai dia. Yang kedua, keberhasilan Yusuf yang kedua karena Yusuf berhasil karena dia bekerja dengan tekun. Jadi keberhasilan Yusuf yang kedua karena dia bekerja dengan tekun. Di dalam ayat yang kedua dan ketiga tadi dikatakan dalam pasal 39 dalam Kejadian dikatakan ia atau Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya di dalam ayat 2. Dan di dalam ayat yang ketiga dikatakan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi alasan yang kedua mengapa Tuhan membuat Yusuf berhasil adalah karena ia mau bekerja dengan tekun. Jadi apa cara Tuhan, sarana Tuhan untuk memberkati kita, untuk membuat kita berhasil? Ya melalui pekerjaan kita. Nggak peduli apapun pekerjaan kita. Yang penting pekerjaan kita itu benar. Ya kalau orang bilang yang penting halal dikatakannya. Yang penting itu bermanfaat dan itu tidak merugikan orang lain. Apapun itu. Jadi budak pun kalau Tuhan menyertai kita sama seperti Yusuf, Tuhan bisa angkat kita jadi Perdana Menteri. Kalau Tuhan mau, ya, kalau Tuhan ingin, kalau dia menyertai kita, bukan dengan kuat kita. Seorang budak saja bisa diangkat Tuhan menjadi Perdana Menteri pada saat itu, yaitu Yusuf. Nah, alasan yang kedua, mengapa Yusuf bisa berhasil? Yang kedua, karena Yusuf itu bekerja dengan tekun. Jadi, bekerja dengan tekun itu berarti bekerja dengan rajin. Ya, bekerja dengan rajin itu bisa kita lihat orang yang bekerja dengan rajin, ia suka bekerja. Orang yang bekerja dengan rajin itu, ia selalu berusaha atau giat bersemangat dalam bekerja. Itulah ciri-ciri orang yang tekun bekerja. Orang yang tekun bekerja juga adalah orang yang bekerja dengan keras hati. Dengan keras hati itu ditunjukkan apa? Orang ini nggak mudah putus asa. Orang ini tidak akan berhenti bekerja sebelum yang dicita-citakannya tercapai. Dan orang yang tekun berbicara tentang orang yang bersungguh-sungguh ya bekerja. Dia nggak asal-asal, nggak sembarangan dalam bekerja. Dia tekun, dia bersungguh-sungguh dalam bekerja. Artinya dia berusaha dengan sekuat-kuatnya, dengan segenap hati dalam bekerja. Jadi bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa bekerja dengan tekun? Apa yang memotivasi kita supaya kita bisa bekerja dengan tekun? Kalau kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 23, yang pertama adalah kita harus
harus bekerja dengan sepenuh hati kita. Sepenuh hati di situ berbicara enggak hanya setengah-setengah. Sepenuh hati itu berbicara dengan segenap kemampuan kita, dengan segenap kekuatan kita. Kita berusaha bekerja apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan, apa yang Tuhan percayakan pada kita. Mari kita sungguh-sungguh dengan segenap hati kita bekerja untuk melakukannya. Dan kita bekerja melakukannya seolah-olah dikatakan untuk Tuhan. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Jadi apapun pekerjaan kita, yang penting kalau itu pekerjaan kita benar, pekerjaan itu kelihatannya kecil pun, kelihatannya nggak berharga pun, kelihatannya kalau dipandang secara manusia, ini nggak ada apa-apanya. Tetapi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dikatakan dengan tekun, maka apa yang terjadi? Dikatakan di sini, maka Tuhan akan buat kita berhasil. Bukankah itu yang terjadi dengan Yusuf? Ya, Yusuf dia bekerja dengan tekun. Bahkan Tuhannya sendiri melihat dari perkara kecil sampai kepada perkara sedang sampai perkara besar. Tuhan melalui Yusuf dikatakan dilihat oleh tuannya, orang ini luar biasa. Apa yang diberikan kepadanya, apa yang dipercayakan kepadanya, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat berlipat kali ganda. Dan dikatakan yang membuat dia berhasil itu, majikannya melihat Potifar, lihat itu bukan semata-mata karena perbuatan, karena pekerjaan usaha dari Yusuf, tapi dia melihat Tuhan begitu sayang sama Yusuf, Tuhan begitu menyertai Yusuf, sehingga apa saja yang dikerjakannya, bahkan dikatakan segala yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Apa yang membuat Tuhan menyertai Yusuf? Karena dia mau bekerja. Tuhan nggak mungkin menyertai kita kalau kita nggak mau bekerja, kalau kita hanya malas-malasan, kalau kita nggak ada sarananya untuk Tuhan buat berhasil. Jadi sarananya itu pekerjaan kita, tapi jangan lihat pekerjaannya sekecil apapun, yang penting kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan segenap hati kita lakukan itu, dikatakan seolah-olah untuk Tuhan. Ya, kita mau pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan, kita mau pakai itu untuk meninggikan nama Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bekerja dengan tekun? Apa yang memotivasi kita? Apa yang menguatkan kita? Yang kedua, kita harus melibatkan Tuhan, ya, melibatkan Tuhan dalam pekerjaan kehidupan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan. Bagaimana cara melibatkan Tuhan? Minta Tuhan yang memimpin, minta Tuhan yang menyertai, serahkan kepada Tuhan sekecil apapun pekerjaan kita itu. Biar Tuhan yang menuntun jalan hidup kita, biar Tuhan yang merancang jalannya, bagaimana pekerjaan itu bisa mencapai tujuannya, yaitu keberhasilan. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan pada saat ini, mari kita belajar dari Yusuf. Mari kita belajar untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Enggak peduli kerjanya itu kelihatannya nggak mungkin ya, karena ini nggak mungkin menyampai sesuatu yang sukses besar lah. Tetapi kita belajar dari Yusuf yang tidak mungkin pun bahkan menjadi luar biasa. Oleh sebab itu pada saat ini sama seperti Yusuf, dia bekerja dengan segenap hatinya, dengan sepenuh hatinya. Tetapi nggak cukup bekerja dengan sepenuh hati, dia libatkan Tuhan, dia minta tuntunan Tuhan, dia minta pimpinan Tuhan, agar Tuhan yang membuka jalan untuk pekerjaannya bisa berhasil. Dari segala penjuru saya tahu dan saya yakin, saya percaya Tuhan lebih mampu bagaimana membuat usaha kita itu menjadi berhasil. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bekerja dengan sepenuh hati kita libatkan Tuhan supaya Tuhan turut bekerja. Tujuannya apa? Dikatakan supaya apapun yang terjadi dalam pekerjaan kita, dikatakan masalah pergumulan apapun, situasi apapun, kata Tuhan, Dia bisa membuat itu jadi kebaikan buat kita kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, belajar dari keberhasilan Yusuf. Yang kedua, dia berhasil karena dia tekun bekerja. Apapun yang Tuhan percayakan sama kita, mari kita tekun untuk mengerjakannya. Libatkan Tuhan di dalamnya, sehingga apapun yang terjadi kita percaya itu untuk kebaikan bagi kita, itu untuk kebutuhan hidup kita, itu untuk keperluan hidup kita. Mari kita sama-sama arahkan hati kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat
Firman-Mu Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk belajar dari keberhasilan Yusuf. Bagaimana dia meraih kesuksesan di tengah pergumulan tantangan hidupnya. Dan kami percaya saat ini Tuhan, sama seperti Engkau menyertai Yusuf sekalipun dia memulai hidupnya dari bawah. Tetapi karena Engkau menyertai dia dan Yusuf bekerja dengan tekun. Orang yang bekerja dengan tekun adalah orang yang rajin. Orang yang bekerja dengan sepenuh hati. Orang yang tidak mudah putus asa. Orang yang tetap giat bersemangat walaupun banyak pergumulan persoalan. Sama seperti Yusuf karena dia bekerja dengan sepenuh hatinya. Dia bekerja dengan tekun. Bahkan dia melibatkan Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam kehidupannya. Sehingga apa saja yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan kami berdoa saat ini, kami menyerahkan Tuhan apapun yang usaha kami, apapun pekerjaan kami yang sedang Tuhan percayakan untuk kami jalani Tuhan dalam hidup kami untuk sekarang ini, untuk ke depan Tuhan. Kami memohon Tuhan, Engkau ada di dalamnya, Engkau turut bekerja di dalamnya Tuhan, Engkau membuka jalan Tuhan, sehingga peluang demi peluang terbuka atas pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga itu boleh Tuhan Yesus menjadi sumber kebutuhan kami Tuhan, untuk memelihara kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan yang bekerja Tuhan. Dan sebelum kami tutup Tuhan Yesus renungan hari ini, kami berdoa buat bangsa kami terus Tuhan. Kami bergumul, kami Tuhan tidak kebetulan ada di tengah bangsa ini. Kami serahkan bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, semua menteri yang ada, semua jajaran yang memerintah, hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan menyertai mereka Tuhan. Khususnya Tuhan dalam menangani berbagai Tuhan Yesus masalah pergumulan yang ada akibat bencana Tuhan Yesus, akibat teror Tuhan, bahkan akibat COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini, berkati mereka yang ada di garda depan Tuhan Yesus, untuk menolong, untuk membantu mereka-mereka yang terpapar virus corona. Beri mereka kekuatan kesehatan daripada Engkau Tuhan. Berikan keamanan bagi bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan pemerintah dengan rakyat yang dipimpin Tuhan Yesus bekerja sama Tuhan untuk mengatasi masalah pergumulan yang ada Tuhan. Dan kami berdoa secara khusus buat anak Tuhan, buat umat Tuhan dimanapun berada Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan, jadikan mereka berkat di tengah bangsa ini. Secara khusus kami berdoa buat umat-Mu yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Lee. Amin. Berkati mereka sepanjang hari ini, dalam keluarga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka, dalam studi mereka, aktivitas kegiatan mereka Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati kami. Kami bertekun di dalamnya Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan buat kami berhasil. Karena itu janji-Mu Tuhan, kami bukan ekor tetapi kami kepala Tuhan. Kami semakin diberkati Tuhan, dan kami percaya Tuhan anugerah-Mu menyertai kami sepanjang hari ini. Biarlah berkat yang baik yang Kau janjikan dalam firman-Mu, damai sejahtera, sukacita, kasih-Mu senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.